dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang statistik dan distribusi sampling. Sebelumnya, anggota kelompok kami berisikan saya, Yulia Amanda, dengan NIM akhir 010, dan teman saya, Anissa Laila Ashar, dengan NIM akhir 068. Untuk soal yang nomor 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk soal yang pertama, yaitu yang pertama, misalkan XI berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat, di mana I ini berjalan dari 1 sampai dengan N, dan ZI berdistribusi normal dengan mu sama dengan 0, dan variansi sama dengan 1, di mana I berjalan dari 1 sampai dengan K, dan semua variabel bebas. Maka tentukan distribusi dari variabel akar NK dikali X bar min mu per sigma dikali akar sigma dari 1 sampai K ZI kuadrat. Nah, untuk pembahasannya yaitu untuk bentuk akar NK dikali X bar min mu per sigma dikali akar sigma dari 1 sampai K ZI kuadrat ini dapat diubah menjadi akar NK dikali X bar min mu per sigma dikali 1 per akar sigma dari 1 sampai K ZI kuadrat. Dan dapat juga dinyatakan menjadi X bar min mu per sigma dibagi akar N dikali akar N dikali 1 per akar sigma dari 1 sampai K ZI kuadrat. Kemudian dapat juga dinyatakan menjadi X bar min mu per sigma per akar N min 1 per akar sigma dari 1 sampai K ZI kuadrat per K. Lalu didapatkan bentuk A yaitu X bar min mu per sigma per akar N per akar sigma dari 1 sampai K ZI kuadrat per K. Nah, dari bentuk A ini mengandung CDF distribusi normal, yaitu pada pembilang dengan mu-nya mu dan variansinya sigma kuadrat. Sedangkan pada penyebut mengandung bentuk distribusi normal yang dikuadratkan, karena dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa ZI ini berdistribusi normal. Nah, dari bentuk A ini memiliki kemiripan dengan bentuk asal dari distribusi T, sehingga perlu dilakukan pembuktian apakah pernyataan ini benar. Nah, kita perlu memisalkan bahwa sigma dari 1 sampai K ZI kuadrat ini sama dengan W, dan juga dapat dijabarkan menjadi sigma dari 1 sampai K XI min mu per sigma dikuadratkan. Nah, sehingga kita dapat menentukan bentuk dari MGFW, yaitu MWT sama dengan ekspektasi dari E pangkat WT sama dengan ekspektasi dari E pangkat T dikali sigma dari 1 sampai K ZI kuadrat. Nah, kita dapat menjabarkan bentuk sigma dari 1 sampai K menjadi ekspektasi E pangkat T Z1 kuadrat ditambah Z2 kuadrat sampai ditambah T ZK kuadrat. Nah, bentuk eksponen ini dapat dipecah menjadi ekspektasi E pangkat T Z1 kuadrat dikali ekspektasi T pangkat Z2 kuadrat sampai dengan dikali E pangkat T ZK kuadrat. Nah, sifat ini dapat dijabarkan melalui sifat ekspektasi, yaitu menjadi ekspektasi E pangkat T Z1 kuadrat dikali ekspektasi E pangkat T Z2 kuadrat sampai dengan dikali ekspektasi E pangkat T ZK kuadrat. Dari bentuk itu didapatkan sigma perkalian atau Pi dari 1 sampai K ekspektasi E pangkat T ZI kuadrat. Nah, karena ZI ini bentuk domainnya adalah kontinu, maka untuk penyelesaian ekspektasinya dapat diselesaikan dengan menggunakan integral. Di mana ZI ini domainnya berasal dari min tak hingga sampai tak hingga, sehingga dapat dituliskan Pi dari 1 sampai K integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat T ZI kuadrat F ZI DZI sama dengan Pi dari 1 sampai K integral dari min tak hingga sampai tak hingga E pangkat T ZI 1 per 2 Pi E pangkat min setengah ZI kuadrat DZI. Nah, 1 per akar 2 Pi E pangkat min setengah ZI kuadrat ini merupakan bentuk PDF dari distribusi normal. Kemudian kita dapat menyatakan bentuk ini menjadi Pi dari 1 sampai K integral dari min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2 Pi E pangkat T Z1 kuadrat min T min ZI kuadrat min setengah ZI kuadrat DZI. Nah, karena ini operatornya ZI, untuk memudahkan pengoperasian, maka kita dapat menyatakan bentuk yang sebelumnya menjadi Pi dari 1 sampai K integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar Pi E pangkat min setengah
dikali ZI akar 1 min 2T dikuadratkan D ZI akar 1 min 2T per turunan dari ZI akar 1 min 2T. Nah, dari bentuk yang sebelumnya tadi, 1 per akar min 2T yang semulanya di dalam integral karena dia berupa konstanta, maka dikeluarkan. Kemudian didapatkan persamaan pi dari I sama dengan 1 sampai K 1 per akar 1 min 2T integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi pangkat min setengah dikali ZI akar min 2T dikuadratkan D ZI akar 1 min 2T. Nah, kita di sini untuk memudahkan pengoperasian, maka kita memisalkan P sama dengan ZI dikali akar 1 min 2T. Sehingga didapat Pi dari 1 sampai K 1 per akar 1 min 2T integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi pangkat min setengah P kuadrat dP. Nah, dari bentuk ini pada integral min tak hingga sampai dengan tak hingga 1 per 2pi pangkat min setengah P kuadrat merupakan integral fungsi genap. Untuk sekedar informasi, dari integral fungsi genap sendiri memiliki sifat yaitu ketika f min x sama dengan fx dan aturan kesimetrisan untuk setiap fx genap, maka integral min a sampai dengan a fx dx dapat dinyatakan menjadi 2 kali integral dari 0 sampai a fx dx. Nah, ketika suatu bentuk integral memenuhi fungsi f min x sama dengan fx dengan batas min tak hingga atau batas min a sampai dengan a, maka dapat dinyatakan menjadi integral fungsi genap. Kemudian kembali lagi pada soal pembahasannya, tadi kita mendapatkan bentuk integral min tak hingga sama dengan tak hingga 1 per akar 2pi pangkat min setengah P kuadrat dP. Nah, ini dapat diubah menjadi bentuk 2 kali integral 0 sampai tak hingga 1 per akar 2pi pangkat min setengah P kuadrat dP berdasarkan aturan kesimetrisan. Nah, kemudian untuk memudahkan perhitungan, kita memisalkan setengah P kuadrat sama dengan R. Nah, didapatkan P sama dengan akar 2R dan dP per dR sama dengan 1 per akar 2R atau dP sama dengan dR per akar 2R. Kemudian didapatkan 2 kali integral 0 sampai tak hingga 1 per akar 2pi pangkat min R dR per akar 2R sama dengan 1 per akar pi integral dari 0 sampai tak hingga pangkat min R dR per akar R, sehingga akan menghasilkan bentuk 1 per akar pi integral dari 0 sampai tak hingga R pangkat min setengah pangkat min R dR, di mana untuk integral 0 sampai tak hingga R pangkat min setengah pangkat min R dR ini merupakan fungsi gamma dengan n sama dengan n min 1 sama dengan min setengah atau n sama dengan setengah, sehingga dapat menghasilkan 1 per akar pi gamma n atau 1 per akar pi dikali gamma setengah sama dengan 1 per akar pi dikali akar pi, karena gamma setengah sendiri hasilnya adalah akar pi. Nah, setelah itu dioperasikan akan menghasilkan nilai 1. Dari sini didapatkan bahwa si integral dari fungsi genap adalah sama dengan 1. Nah, kita kembali lagi pada persamaan awal sebelum masuk ke fungsi genap, yaitu pi dari 1 sampai k 1 per akar 1 min 2t integral dari min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi pangkat min setengah P kuadrat dP. Nah, di sini karena nilai dari integralnya sama dengan 1, maka kita dapat menuliskan pi dari 1 sampai k 1 per akar 1 min 2t, atau juga dapat dijabarkan jadi 1 per akar min 2t pangkat k, atau diubah menjadi 1 min 2t pangkat min k. Nah, di sini sehingga kita mendapatkan bentuk MGF dari W, atau kita menyatakan sebagai MWT sama dengan 1 min 2t pangkat min k dengan W sama dengan sigma dari 1 sampai k ZI kuadrat
berdistribusi chi-square dengan derajat bebas K. Karena bentuk MGF-nya ini merupakan bentuk MGF dari distribusi chi-square. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu jika diketahui variabel acak independen dengan ZI berdistribusi normal dengan mu 0 dan variasi 1 di mana I berjalan dari 1 sampai dengan 16, maka tentukan peluang dari ZI plus Z2, Z1 plus Z2 kurang dari 2 dan peluang dari Z1 dikurangi Z2 kurang dari 2. Untuk yang pertama, saya akan jawab untuk soal yang A. Tadi diketahui bahwa ZI berdistribusi normal dengan mu 0 dan variasi 1. Sehingga kita dapat menentukan MGF dari ZI. Dengan disimbolkan MZIT, kita sudah mengetahui bahwa bentuk MGF dari distribusi normal adalah E pangkat mu T ditambah setengah T kuadrat sigma kuadrat. Karena di sini ZI berdistribusi normal 01, maka di sini kita memasukkan mu sama dengan 0 menjadi E pangkat 0 kali T ditambah setengah T kuadrat ditambah 1 kuadrat. Karena di sini variansinya adalah 1. Sehingga MGF dari ZI ialah E pangkat setengah T kuadrat. Nah, untuk memudahkan pengoperasian, kami di sini memisalkan Z1 ditambah Z2 adalah Y. Kemudian kita mencari MGF dari Y, yaitu MYT sama dengan ekspektasi E pangkat YT sama dengan ekspektasi E di pangkat Z1 ditambah Z2 dikali T. Jika dijabarkan akan menjadi bentuk eksponensial ekspektasi E pangkat Z1T dikali E pangkat Z2T. Nah, dari bentuk ini sebenarnya dapat dijabarkan menjadi bentuk berdasarkan sifat ekspektasi, yaitu ekspektasi E Z1T dikali ekspektasi E Z pangkat 2T. Nah, kemudian didapatkan bentuk Pi dari 1 sampai 2 ekspektasi E pangkat ZIT sama dengan Pi dari 1 sampai 2 MZIT. Kemudian, karena kita tadi sudah tahu bahwa bentuk MZIT adalah E pangkat setengah T kuadrat, sehingga di sini kita bisa menulis dari 1 sampai 2 E pangkat setengah T kuadrat. Karena di sini kita merupakan perkalian, jika dijabarkan menjadi perkalian, maka bentuk pangkatnya akan berubah menjadi sigma. Jadi yaitu E pangkat dari sigma 1 sampai 2 setengah T kuadrat. Sehingga bentuk MGF dari Y sama dengan E pangkat T kuadrat. Atau dapat dikatakan bahwa Z1 plus Z2 berdistribusi normal dengan mu 0 dan variansi 2. Nah, kemudian kita mencari peluang dari Z1 plus Z2 kurang dari 2, atau dapat juga dinyatakan menjadi peluang dari Y kurang dari 2. Nah, karena Y tadi berdistribusi normal, maka kita dapat menyatakan peluang dari Y min ekspektasi Y per akar varian Y. Ini sesuai dengan bentuk CDF dari distribusi normal. Nah, sehingga kurang dari 2 min ekspektasi Y atau mu sama dengan 0, karena dari distribusi normal tadi, Z1 ditambah Z2 berdistribusi normal 0,02, kemudian variansinya adalah 2, sehingga 2 min 0 per akar 2. Kemudian untuk memudahkan penulisan, kita memisalkan ini menjadi W atau peluang W kurang dari 1,41. Nah, kemudian kita mencari nilai peluang berdasarkan tabel distribusi normal. Sehingga didapatkan peluang Z1 plus Z2 kurang dari 2 itu sama dengan atau pembulatan dari 0,9207. Kemudian untuk soal yang B, diketahui juga bahwa ZI berdistribusi normal 0,1, dan tadi juga diketahui bahwa MGF dari ZI dengan distribusi normal 0,1 adalah E pangkat setengah T kuadrat.
Nah, di sini kita memisalkan Z1 min Z2 itu sama dengan X untuk memudahkan pengoperasian. Atau juga dapat dituliskan menjadi X1 plus dalam kurung min 1 dikali Z2. Nah, dari bentuk ini kita dapat mengasumsikan bahwa koefisien dari Z1 adalah P1 sama dengan 1 dan koefisien dari Z2 adalah P2 sama dengan min 1. Maka dapat ditulis P1 dikali Z1 ditambah P2 dikali Z2. Karena indeks dari bentuk ini adalah 1 dan 2, maka dapat dinyatakan dalam bentuk sigma untuk memudahkan pengoperasian. Sehingga bentuk ini dapat dinyatakan menjadi sigma dari 1 sampai 2 PI ZI, di mana I berjalan dari 1 sampai 2. Kemudian kita mencari bentuk MGF dari Z1 min Z2, yaitu MXT sama dengan ekspektasi E pangkat T dikali sigma I dari 1 sampai 2 PI ZI sama dengan ekspektasi P1 ekspektasi E pangkat P1 Z1T dikali E pangkat P2 Z2T. Nah, dari bentuk ini juga dapat dinyatakan menjadi bentuk P dari 1 sampai 2 ekspektasi E pangkat PI ZIT. Nah, di sini karena T dan PI ini merupakan koefisien, maka di sini bentuknya berubah menjadi MGF ZI. Jadi, P dari 1 sampai 2, MZI PIT sama dengan P dari 1 sampai 2, ekspektasi setengah PIT dikuadratkan. Sehingga didapatkan bentuk PI1, I sama dengan 1 sampai 2, E pangkat setengah PI kuadrat T kuadrat. Nah, kemudian dijabarkan menjadi E pangkat sigma dari 1 sampai 2 setengah PI T kuadrat. Karena di sini setengah dan T kuadrat berupa konstanta, maka dapat dikeluarkan dari sigma. Nah, dan PI sendiri ini berjalan dari 1 sampai 2, maka dapat dinyatakan menjadi E pangkat setengah T kuadrat dikali P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat, di mana P1 tadi adalah 1 dan P2 adalah min 1. Sehingga jika dioperasikan akan menghasilkan E pangkat T kuadrat. Dari sini kita mendapatkan bentuk MGF dari X adalah E pangkat T kuadrat. Sehingga Z1 min Z2 berdistribusi normal 0,2 atau dengan kata lain mu 0 dan variasi 2. Kemudian peluang untuk menghitung peluang Z1 min Z2 kurang dari 2, kita memisalkan atau menuliskan PX kurang dari 2. Karena tadi X atau Z1 dikurangi Z2 berdistribusi normal, maka kita dapat menuliskan bentuk CDF-nya yaitu X min ekspektasi X per akar variansi X, di mana X sendiri adalah 2, ekspektasi X adalah 0 karena mu-nya sama dengan 0, dan akar variansi X sama dengan akar 2 karena variansinya 2. Nah, sehingga didapatkan bentuk PW kurang dari 1,41. Kita mencari nilai peluangnya berdasarkan distribusi normal, tabel distribusi normal. Sehingga didapatkan peluang untuk Z1 dikurangi Z2 kurang dari 2 sama dengan atau pembulatan dari 0,9207. Kemudian untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Diketahui TI berdistribusi gamma dengan θ 100 dan K 1,2. Tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai 10 TI. Yang pertama, kita harus menentukan MTIT terlebih dahulu, di mana MTIT sama dengan ekspektasi E pangkat TIT. TI tadi berdistribusi gamma, maka ekspektasinya adalah 1 minus θT pangkat min K, yang berarti 1 minus 100T pangkat min 1,2. Selanjutnya yaitu menentukan MYT, di mana MYT sama dengan ekspektasi E pangkat T, sigma I sama dengan 1 sampai 10 TI, yang berarti
sama dengan ekspektasi E pangkat T dalam kurung T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah sampai dengan T10. Sama dengan ekspektasi E pangkat T T1 dikalikan E T pangkat T T2 dikalikan E pangkat T T3 dikalikan sampai dengan E pangkat T T10. Yang berarti sama dengan PI sama dengan 1 sampai 10 ekspektasi E pangkat T TI. Sama dengan PI sama dengan 1 sampai 10 MTIT, yang berarti PI sama dengan 1 sampai 10, 1 min 100T pangkat min 1,2, sama dengan 1 min 100T pangkat min 1,2 dikalikan 10, yang berarti 1 min 100T pangkat min 12. Sehingga diperoleh tetanya sama dengan 10 dan K-nya sama dengan 12. Maka distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai 10 TI, di mana TI-nya berdistribusi gamma dengan theta 100 dan K 1,2 adalah gamma dengan theta 100 dan K 12. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Diketahui variabel acak independen dengan ZI berdistribusi normal 0,1 dan V1 berdistribusi X kuadrat dengan derajat bebas 9. Maka tentukan peluang dari Z lebih dari 0,611 dikalikan V1. Maka peluang dari Z lebih dari 0,611 dikalikan akar V1 sama dengan peluang dari Z per akar V1 dikali lebih dari 0,611. Selanjutnya yaitu mengalihkan kedua ruas dengan angka 3 untuk merubah agar menyerupai rumus asal distribusi T. Menjadi peluang dari Z dibagi akar V1 per 9 lebih dari 1,833. Dalam Z dibagi akar V1 per 9 menyerupai rumus asal distribusi T. Maka kita harus membuktikannya menggunakan metode transformasi. Apakah bentuk tersebut merupakan distribusi T atau bukan. Untuk pembuktian yang pertama yaitu diketahui Z-nya berdistribusi normal 0,1 dan Y-nya berdistribusi X kuadrat dengan derajat bebas K, maka kita dapat menuliskan PDF-nya sebagai berikut. PDF dari Z sama dengan E pangkat minus 1 per 2 Z kuadrat dibagi akar 2pi, di mana Z-nya bergerak dari minus tak hingga sampai tak hingga. Untuk PDF-nya dari Y yaitu 1 per 2 pangkat K per 2 gamma dikalikan K per 2 dikalikan Y pangkat K per 2 minus 1 dikali E pangkat Y per 2, di mana Y-nya 0 sampai tak hingga. Karena Z dan Y-nya saling bebas, maka FZ, Y sama dengan FZ dikalikan FY sama dengan E pangkat minus setengah Z kuadrat dibagi akar 2pi dikalikan 1 per 2 pangkat K per 2 gamma K per 2 dikalikan Y pangkat K per 2 minus 1 dikalikan E pangkat Y per 2. Selanjutnya kita misalkan T-nya yaitu sama dengan Z dibagi akar Y per K. Misalkan lagi Y-nya sama dengan W, maka diperoleh Z sama dengan T dikalikan akar W per K. Untuk batas transformasinya yaitu Z dari minus tak hingga sampai tak hingga. Untuk T dikalikan akar W per K juga sama dari minus tak hingga sampai tak hingga. Dan T-nya juga sama dari minus tak hingga sampai tak hingga. Untuk Y dan W-nya yaitu dari 0 sampai tak hingga. Selanjutnya kita menentukan matriks Jacobiannya dengan rumus sebagai berikut dengan hasil akhirnya yaitu akar W per K. Selanjutnya untuk PDF gabungan yaitu dengan rumus H dikalikan H, T, W sama dengan F dalam kurung T dikalikan akar W per K, W dikalikan matriks Jacobiannya. Dengan dilakukannya perhitungan, maka PDF gabungannya diketahui 1 per akar 2 pi K dikalikan 2 pangkat K per 2 dikalikan gamma K per 2 dikalikan W K minus 1 per 2 dikalikan E pangkat minus W per 2 dalam kurung 1 plus T kuadrat per K, di mana T-nya yaitu dari minus tak hingga sampai tak hingga dan W-nya dari 0 sampai tak hingga. Selanjutnya yaitu PDF marginal dari T sama dengan G1T sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga H dalam kurung T, W dw sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 dibagi akar 2 pi K dikali K per 2 gamma K per 2 dikalikan W pangkat K min 1 per 2 dikali E pangkat minus W per 2 dalam kurung 1 plus T pangkat 2 per K dw. Selanjutnya kita misalkan lagi W per 2 dalam kurung 1 plus T kuadrat per K yaitu X. Sehingga W sama dengan 2X dibagi 1 plus T kuadrat per K dan dw-nya sama dengan 2 per 1 plus T kuadrat per K dx. Maka diperoleh G1-nya yaitu integral dari 0 sampai tak hingga 1 per akar 2 pi K dikalikan 2K per 2 dikalikan gamma K per 2 dikalikan 2X per 1 plus T kuadrat per K pangkat K min 1 dibagi 2
dikalikan E pangkat minus X dikalikan 2 per 1 plus T kuadrat per K dx. Dengan perhitungan menghasilkan 1 per akar pi K gamma K per 2 dikalikan 1 plus T kuadrat per K pangkat K plus 1 per 2 integral 0 sampai tak hingga X pangkat K min 1 per 2 dikalikan E pangkat X dx. Karena integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat K min 1 per 2 dikalikan E pangkat minus X dx merupakan fungsi gamma, maka diperoleh penyelesaian dari integralnya adalah gamma dalam kurung K min 1 per 2, sehingga PDF marginal dari T adalah G1T sama dengan 1 per akar pi K gamma K per 2 dikalikan 1 plus T kuadrat per K pangkat K plus 1 per 2 dikalikan gamma dalam kurung K min 1 per 2. Yang berarti sama dengan gamma dalam kurung K min 1 per 2 dibagi gamma K per 2 sama dikalikan 1 per akar pi K dikalikan 1 plus T kuadrat per K pangkat minus K plus 1 per 2, di mana T-nya bergerak dari minus tak hingga sampai tak hingga. Sehingga diperoleh G1T merupakan PDF dari distribusi T dengan derajat bebas atau dapat dirumuskan dengan T sama dengan Z per akar X kuadrat per K. Sudah terbukti bahwa Z per akar V1 per 9 merupakan berdistribusi T dengan derajat bebas 9. Selanjutnya yaitu dilanjutkan untuk menghitung peluang Z dibagi akar V1 per 9 lebih dari 1,833, di mana tadi menjadi peluang dari T berderajat bebas 9 lebih dari 1,833. Karena lebih dari, maka kita menghitungnya 1 minus P dalam kurung T9 kurang dari 1,833 sama dengan 1 dikurangi 0,949991 yang hampir sama dengan 0,050009. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.